Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua, para pelaku dunia pendidikan, guru, para siswa, juga orang tua. Tanggal 20 Januari 2021 ada kabar yang cukup mengejutkan karena asesmen nasional kabarnya mau ya, ini hasil rapat dari Mas Menteri Nadiem Makarim dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kalau kita lihat ini bisa di media-media online atau karena mungkin di hari ini media cetak mungkin juga bisa dilihat bahwa Mas Menteri koordinasi dengan DPR tentang pengunduran ini. Alasan seperti apa? Mari kita simak bersama. Ya. Kalau saya melihat di media online, saya bisa baca di newsdetik.com, kemudian yang saya tampilkan di sini merdeka.com, kemudian kompas.com, dan masih banyak lagi media-media online yang lain menyampaikan bahwa asesmen nasional diundur dari September sampai Oktober atau sampai Oktober 2021. Di newsdetik.com ini oleh wartawati ya, Eva Safitri, Detik News, Rabu 20 Januari 2021 jam 11.52 di postingnya. Ini Mas Menteri Nah, dikabarkan di situ bahwa pelaksanaan tes asesmen nasional ASN akan digelar pada September Oktober 2021. Waktu pelaksanaan ini mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, yakni Maret Agustus 2021 karena kondisi kasus corona relatif meningkat. Oh, jadi ini salah satu alasannya. Ya, karena coronanya meningkat. Ya, ini Bapak dan Ibu serta saudara semua, jadi ini alasan Mas Menteri. Ini kata-kata yang diambil ataupun dikutip langsung karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat. Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dan target jadwal baru yakni September dan Oktober 2021. Kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi 10 Rabu 20 Januari 2021, Nadiem hadir secara virtual. Jadi Mas Menteri hadir secara virtual, dan ini memang saya kira wajar ya, karena kalau tatap muka langsung cukup berisiko tinggi ya, apalagi mungkin anggota DPR yang jumlahnya ratusan itu. Tapi kalau komisi nggak sampai ratusan ya. Nah, ini kan berpotensi mungkin nanti ada penularan, maka kemudian dengan cara virtual. Nah, selanjutnya kenapa kita menunda? Nah, kalau tadi alasan kesehatan karena pandemi yang meningkat, sekarang kenapa kita menunda? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik, prokes, logistik dan infrastruktur lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa prokes itu terjaga. Jadi ini alasan yang ditemukan oleh Pak Menteri kita ya. Nah, pengembangan asesmen nasional dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Pusmenjar. Nah, itu ya. Dan yang punya pengalaman dalam pengelolaan asesmen standar berskala nasional. Secara logistik hampir sama seperti UN. Jadi kalau logistiknya hampir sama seperti UN pelaksanaannya. Dan pengembangan teknik asesmen nasional ini dilakukan oleh berbagai macam pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi, ucap beliau. Jadi kalau melihat logistiknya hampir sama dengan UN, barangkali ya nanti ada perangkat komputer, satuan pendidikan, ada internetnya, ada proktornya, kemudian ya seperti kalau UN sebelumnya yang menggunakan UN berbasis komputer atau UBK gitu ya. Tidak tahu apakah nanti akan ada di tempat-tempat yang memang tidak ada fasilitas komputer akan menggunakan paper based test ya, atau menggunakan kertas, kita belum tahu. Tetapi kalau hampir sama dengan UN berarti masih ada kemungkinan yang menggunakan paper based test gitu. Nah, kalau kita nggak laksanakan asesmen tahun ini, artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran, strategi bantuan untuk sekolah yang
paling membutuhkan bantuan kita. Nah, ini salah satu tujuannya, tetap dilaksanakan, cuman diundur ya dengan berbagai macam alasan yang telah dikemukakan di atas ya. Kemudian ini adalah ada lanjutan lagi, bahwa inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap asesmen nasional di tahun 2021, dan kita bisa lihat perbandingan di tahun 2022. Tapi paling tidak concern utama Kemendikbud adalah untuk mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling butuh bantuan dari Pemda dan pemerintah pusat. Lanjut Nadiem. Jadi teman-teman yang punya pendidikan, akhirnya ini sebagian yang saya bacakan, teman-teman bisa baca di media-media online, dan saat ini begitu banyaknya media online yang bisa diakses ya dengan mudah, bahkan tidak terbatas ruang dan waktu. Ini kita harus berpositif thinking pada pemerintah bahwa diundurnya asesmen nasional ini tentu saja ada sisi positif ya, yang diharapkan nanti anak-anak justru bisa lebih siap. Artinya lebih siap ketika mereka kemudian di bulan itu, tentunya ya dengan skenario yang berbeda September dan Oktober ini, kita belum tahu apakah nanti yang diujikan AKM atau asesmen nasionalnya apakah kelas 7 yang naik kelas 8 atau kelas 8 yang naik kelas 9 untuk anak-anak SMP. Jadi karena saya guru SMP ya, ini perlu ya nanti kita tunggu. Tentu saja ada aturan main yang kemudian mengikuti ya, karena kalau bulan Maret anak-anak kelas 8 sudah berlatih di AKM, guru-guru sudah menyiapkan ya. Meskipun sebenarnya tidak harus disiapkan, bahkan pemerintah mengatakan tidak perlu di-les, tidak perlu kita ada pelajaran tambahan. Tetapi ini tidak bisa tidak, sekolah semuanya, bahkan kabupaten kota semuanya saya lihat di MGMP menyiapkan. Bagaimana? Menyiapkan apa? Menyiapkan anak-anak, menyiapkan gurunya, menyiapkan soalnya. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu strategi ya. Ketika bulan Maret mereka masih kelas 8, diteskan sesuai dengan aturan yang pertama. Tapi kemudian setelah bulan September, Oktober, nah ini mereka sudah kelas 9 ya. Ataukah mereka nanti yang kita yang kelas 7 naik kelas 8? Nah, tentu saja yang terpenting bagi sekolah, yang terpenting bagi anak-anak, yang terpenting bagi orang tua, tetap semangat belajar, bahwa proses belajar yang baik tentu akan menghasilkan nilai asesmen nasional yang bagus, yang itu menunjukkan proses pendidikan di sekolah tersebut. Oke teman-teman semua, pelaku dunia pendidikan, jangan lupa kita semua pasti akan bisa melalui dengan baik. Kita positive thinking dan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.